Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnani, stambuk E281191178, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem ketahanan tanaman. Yang pertama yaitu ketahanan tanaman. Tanaman memiliki tingkat kerentanan. Oleh karena itu, penggunaan varietas tahan perlu diperhatikan supaya hasil dari produksi tanaman dapat meningkat. Dan penanaman varietas tahan juga memiliki keuntungan, diantaranya biaya pengendalian OPT dapat ditekan dan berkurangnya penggunaan pestisida dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat kerentanan. Tanaman memiliki tingkat kerentanan atau resistensi yang berbeda terhadap organisme pengganggu tanaman. Patogen terdiri atas berbagai isolat dan ras, di mana hal tersebut berpengaruh pada tingkat virulensi tiap-tiap patogen. Ketahanan tanaman varietas. Pada ketahanan varietas berdasar genetika, maka ketahanan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu tahan vertikal atau vertikal resisten dan tahan horizontal resisten. Pada tahan vertikal, bila satu varietas lebih tahan terhadap beberapa ras penyakit atau yang lainnya, maka ketahanan itu disebut vertikal atau tegak lurus. Sedangkan pada ketahanan horizontal, bila tanaman inang sama dengan efektifnya terhadap semua ras penyakit, maka disebut ketahanan horizontal atau lateral, di mana daya kerja tanaman tahan horizontal akan menurunkan epidemik setelah terjadinya serangan. Lanjut, mekanisme ketahanan tanaman. Yang pertama yaitu ketahanan genetik, yang kedua ketahanan ekologi, yang ketiga ketahanan semu, dan yang keempat ketahanan induksi. Pada ketahanan genetik ini juga terbagi menjadi 3 tipe, yaitu antieknosis, antibiosis, dan toleran. Pada antieknosis adalah bekerjanya mekanisme ketahanan oleh tanaman untuk menggerakkan atau mereduksi kolonisasi oleh serangga. Umumnya, serangga berorientasi sendiri terhadap tanaman, tempat meletakkan telur, dan atau tempat berlindung. Kemudian yang kedua yaitu antibiosis. Antibiosis adalah mekanisme ketahanan yang bekerja setelah serangga berkolonisasi dan telah mulai menggunakan tanaman untuk kehidupannya. Yang ketiga yaitu toleran. Toleran adalah sifat genetik dari tanaman yang dapat melindungi diri dari serangga. Ada kehilangan sehingga tidak ada kehilangan hasil karena ekonomi atau hasil yang dicapai memberikan kualitas dan dapat diperdagangkan. Lanjut, yang kedua yaitu ketahanan ekologi. Ketahanan ekologi ini telah dikategorikan sebagai ketahanan semu dan ketahanan induksi. Ketahanan semu bukan berasal dari sifat genetik yang dibawa pada tanaman, tetapi dari beberapa perubahan sementara dan kondisi lingkungan yang cocok bagi varietas rentan. Adapun ketahanan induksi terjadi saat tanggap tanaman terhadap kerusakan oleh patogen, herbivora, stres lingkungan, atau akibat perlakuan.
Yang ketiga yaitu ketahanan semu. Penurunan dalam pola pertumbuhan tanaman yang dihasilkan dalam ketidaksinkronan antara serangga dan fenologi tanaman adalah suatu modal untuk mendapatkan ketahanan semu. Yang terakhir yaitu ketahanan induksi. Ketahanan induksi ini sangat menakjubkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan pertahanan tanaman terhadap invasi hama. Ketahanan induksi ini dapat dihasilkan akibat perubahan lingkungan yang memungkinkan menjadi keuntungan sementara dari tanaman. Hal ini dibuktikan bila tanaman dalam varietas padi rentan wereng coklat yang di musim kemarau jarang sekali terserang wereng oleh coklat disebabkan perkembangan wereng coklat di musim kemarau sangat rendah. Sulit mencapai ambang ekonomi walaupun pada varietas tahan rentan. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.